A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Aqilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada perbuatan yang menyebabkan datangnya hukuman dan kemurkaan dari Allah serta kehinaan di dunia dan di akhirat. Perbuatan ini dosanya 1000 kali lebih besar daripada dosa berzina. Padahal kita tahu pelaku zina di dunia menurut hukum Islam harus dirajam 100 kali. Tidak lain karena beratnya dosa zina dan agar menjadi pengingat bagi kaum muslimin untuk menjauhinya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, suatu ketika seorang perempuan mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Perempuan tersebut berwajah sangat lesu, berpakaian lusuh, dan tampak padanya penyesalan yang teramat dalam. Perempuan tersebut meminta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya yang teramat besar. Nabi Musa lalu bertanya, "Dosa apakah yang telah engkau perbuat?" Perempuan itu menjawab, "Aku telah meminum minuman keras hingga kehilangan akal sehatku. Kemudian aku melakukan zina. Kemudian setelah anakku lahir, aku tak ingin orang-orang tahu. Aku lalu membunuh anakku." Mendengar hal itu, Nabi Musa marah. Lalu ia berkata, "Pergilah dari rumahku. Aku takut Allah akan segera menimpakan musibah sebagai akibat dari dosa-dosamu." Mendengar perkataan Nabi Musa alaihi salam, perempuan itu pun pergi. Ia menangis dan putus asa. Ia begitu takut dan menyesali dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril menghampiri Nabi Musa. "Wahai Musa, mengapa engkau mengusir orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau mengetahui perbuatan yang dosanya melebihi dosa-dosa yang diperbuat perempuan tadi?" Nabi Musa keheranan. Lantas ia balik bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari meminum khamr, berzina, dan membunuh?" Malaikat Jibril menjawab,
Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dosanya lebih besar dari dosa perempuan tadi. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa ibadah yang pelaksanaannya butuh waktu tak sampai 10 menit itu memiliki implikasi dosa yang begitu berat hukumannya, melebihi minum minuman keras, berzina, serta membunuh. Alasannya tidak lain karena sholat adalah kewajiban utama seorang muslim yang juga menjadi pondasi agama Islam. Itu berarti barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sama saja dengan meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Mengiyakan kisah Nabi Musa tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar yang paling besar. Dosanya melampaui dosa berzina, merampas harta orang lain, membunuh, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Tentang beratnya dosa meninggalkan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakannya. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah suatu kaum yang membenturkan kepala ke batu. Setiap benturan membuat kepala menjadi pecah, namun kemudian kembali kepada keadaan semula. Mereka tidak berhenti melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat." Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain juga dikisahkan tentang bagaimana mengerikannya siksa yang diterima kaum muslimin yang sengaja meninggalkan sholat. Jelaslah, siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Allah. Sholat juga menjadi satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sarana untuk memohon langsung kepada Sang Khalik, sekaligus memperlihatkan bahwa kita mementingkan Allah dibandingkan segala urusan dunia yang seolah-olah tiada habisnya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, marilah kita mendirikan sholat. Marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika sahabatku suka video ini, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.